Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, mumpung hari Sabtu, waktunya weekend, agak sedikit santai gitu ya. Kita juga akan membacakan lebih fokus ke beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh, karena sudah lumayan banyak gitu ya, karena kita juga mencoba berdiskusi dua arah ya. Siapa tahu yang punya unek-unek, punya satu pandangan yang kritis untuk membangun Persib Bandung dan lain sebagainya. Ini juga kita perlu mendengarkan kesan dan ya setidaknya masukan dari teman-teman Bobotoh juga. Jadi ya waktunya kita agak luangkan di hari Sabtu ini, dan kebetulan ya tim Persib juga kita kasih kesempatan untuk mencerca sedikit atau meluangkan sedikit waktunya dari sepak bola, rehat sejenak gitu ya, biar lebih fresh lagi. Ya kembalilah, kita juga harus move on daripada ya mikirin yang hasil kemarin gitu ya. Apapun ya sudah terjadi, kita tinggal lihat nanti mungkin malam pertandingan Borneo menghadapi Semen Padang ya. Mudah-mudahan Semen Padang mulai nyuruduk gitu ya, Kabau Sirah mulai nyuruduk, minimal menahan imbang atau maksimal bisa curi poin dari Borneo FC di kandangnya. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Jadi ya biar tiga besar di posisi klasmen sekarang itu bermain imbang semuanya. Mudah-mudahan teman-teman gitu ya. Baik, ini juga menjadi satu hal yang mungkin teman-teman belum banyak yang tahu. AFC rilis atau resmi merilis untuk daftar negara yang berkompetisi di musim depan gitu ya, tepatnya di 2006-2027 untuk kepesertaan di Piala Asia, baik itu Piala Asia level ACL Elite, kasta pertama, kasta keduanya ACL 2, kasta ketiganya ACGL atau ya Challenge League gitu ya. Nah ini Persib Bandung jika lolos lagi ke Piala Asia musim depan ada di tempatnya di mana? Tentu saja dengan perilisan dari AFC ini, teman-teman bisa lihat di bawah sini gitu ya, untuk tabelnya yang dirilis oleh AFC berarti fix musim depan juara atau peringkat 1 dan peringkat 2 Liga BRI Super League musim ini tetap berada di ACL 2 dan juga ACGL gitu ya. Nah ini tidak langsung masuk, tidak direct, tapi kita harus melalui proses daripada kualifikasi dulu. Ya sama lah, Persib juga waktu kemarin mau masuk ke ACL 2 harus mengalahkan Manila Digger dulu gitu ya, baru bisa langsung masuk ke fase grup. Tapi ya sama, musim depan juga sama gitu ya prosesnya, kualifikasi dulu atau ya memang jika AFC ini mensegerakan untuk kan mau nambah kuota di ACL Elite, katanya ACL Elite kan sekarang hanya 24 tim, mau ditambah ke 32 tim. Nah kalau memang musim ini tetap sama ya berarti tidak ada perubahan. Tapi kalau untuk ditetapkan untuk ya 2 musim lagi atau memang secepatnya diterapkan, kemungkinan akan ada perubahan formasi lagi gitu ya. Indonesia di sini di posisi ke-11 di bagian Asia Timur, sehingga mendapatkan 2 jatah teman-teman. Jadi 2 jatah ini ya, satu bermain di ACL 2 dengan jalur kualifikasi dan satu bermain di ACGL dengan jalur kualifikasi juga. Jadi posisi 1 main di ACL 2, posisi 2 di BRI Super League ini bermain di ACGL. Mudah-mudahan kita masuk di ACL 2 lagi musim depan ya teman-teman. Amin. Nah ini memang banyak yang mengharapkan ya kita bermain di ACL Elite. Hanya kalau mengandalkan kemenangan demi kemenangan di partai, biasalah untuk dari klub gitu ya, dari klub menang ini mungkin agak sedikit lama. Nah kita berharap keajaiban dari AFC juga gitu ya. AFC merubah regulasinya dari
24 tim menjadi 32 tim di ACL Elite, sehingga wakil Indonesia setidaknya bisa masuk minimal mengikuti kualifikasi di ACL Elite. Nah, ini akan semakin seru lagi lah, dan mudah-mudahan kita tunggu kabar selanjutnya dari AFC. Namun melihat dari gelagatnya ketika sudah merilis tabel ini, kemungkinan AFC baru merubah 24 ke 32 tim untuk ya musim berikutnya lagi ya, bukan musim 2006-2027 tapi 2027 ke 2028. Kita lihat nantilah untuk update-nya, kalau ada kita langsung kabarin ke teman-teman bobotoh, minimal punya ilmu baru lagi, punya wawasan baru lagi di hari ini gitu ya. Waktunya nyantai, dan insya Allah kita doakan musim depan kita tampil di Asia lagi teman-teman, minimal ya masuk Asia lagi lah gitu ya, entah di ACL 2 atau ACGL, atau ya siapa tahu ada keajaiban bermain di ACL Elite gitu ya, di kasta pertamanya Piala Asia musim depan, amin. Nah, ini juga kita langsung masuk saja ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini, dan kembali kita mengingatkan teman-teman, karena tadi banyak yang berkomentar mengenai pembagian jersey. Ini ternyata jersey jersey keramat, berarti yang memang untuk di Persib Store-nya sendiri sudah tidak memproduksi lagi, katanya sudah batch terakhir untuk jersey home supporter away dari Kelmi untuk yang jersey musim ini, sehingga sepertinya ini akan beruntung banget yang mendapatkan, karena ya ini ukurannya dan juga dari apa ya, dari supporter editionnya juga ini memang batch terakhir teman-teman gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah nanti kita undi lagi. Nah, ini juga tadi sudah banyak yang komen, akhirnya setelah banyak jawaban ada yang memang langsung aja diundi, tapi itu hanya beberapa orang, atau ada juga ya tetap tebak skor saja, nunggu sampai skor di menghadapi Bayangkara itu lebih adil, lebih fair katanya. Nah, ini banyak teman-teman yang memang menyebutkan ya biar fair katanya diundi lagi saja, makanya ya sudah kita ambil jalannya yaitu diundi lagi. Nggak apa-apa kalau memang nanti ada gini teman-teman, kan di tanggal 30 menghadapi Bayangkara ini kan mendekati akhir bulan, jadi mau nggak mau kita tetap bagikan jersinya. Kalau nanti pada saat menghadapi Bayangkara FC skornya tidak ada yang benar lagi, katakanlah tidak ada yang benar lagi, itu hari itu pun kita langsung undi dengan ya siapapun yang menang lah gitu ya. Kalau memang tidak ada yang benar jawabannya, saat itu juga kita undi siapapun yang berkomentar di video itu, nah itu kita undi saja gitu ya. Itu ya pokoknya harus kita bagikan ke teman-teman bobotoh. Bulan depan masih ada, makanya setiap bulan ya kita bagiin satu jersey atau bulan depan ada satu jersey yang memang sangat langka yang kita coba bagikan ke teman-teman bobotoh semua penutup musim. Dan juga ya mudah-mudahan kalau memang Persib juara mah ada sesuatu yang lebih spesial lah yang bisa kita bagikan gitu ya. Insya Allah doakan saja teman-teman. Baik, ini juga kita masuk ke pertanyaan yang sudah ada di tim redaksi. Sebenarnya banyak teman-teman, ini juga bisa baca nih, ada yang memang mengkritisi gitu ya, memberi masukan untuk Persib, dan ya kebanyakannya kalau kita buka agak sedikit nyerenteng semua nih, tapi ya bagus gitu, positif gitu ya buat ke Persibnya. Katanya pemain ini harusnya ini, pemain itu, ya nggak apa-apa, masih hal yang normal, masih di jalur yang benar lah gitu ya, selama tidak menyerang pemain, menyerang individu dan lain sebagainya. Ini memang masih benar gitu ya. Jadi ya mangga saja kalau punya masukan buat Persib Bandung, buat kami, buat siapapun, buat teman-teman bobotoh, silahkan gitu ya. Nah, sebagian lagi kita coba bacakan saja. Baik, yang pertama, Kang Badenaros pami anu damel banner di Tribun Timur, saurna Kang Bob tetiasa lebet ka stadion. Oh iya, ini saya dengar gitu ya. Ini sebetulnya masalah internal di teman-teman Viking gitu ya. Katanya kalau Kang Bobnya sendiri memang punya tiket gitu, bisa masuk ke stadion, tapi teman-temannya yang lain ini tidak kebagian tiket teman-teman. Nah, anehnya begitu. Jadi
mereka terdaftar sebagai divisi kreatif dari Viking gitu ya, divisi kreatif dari Viking yang membuat banner kemarin di Tribun Timur, ya tau lah gitu ya, Maung dengan Singo gitu ya, dengan Singa lah gitu ya, yang membuat bannernya ternyata tidak ada di dalam Tribun, melainkan di luar Tribun. Nah ini agak sedikit viral gitu ya, jadi ya kenapa tidak bisa masuk, karena yang membuat bannernya itu kan kolektif gitu ya, ya memang kalau Kang Bobnya dapat tiket bisa masuk tapi tidak mau meninggalkan teman-temannya yang lain yang tidak kebagian tiket, katanya kok bisa. Nah ini yang menjadi permasalahan beberapa hari kemarin, katanya banyak anggota Viking yang memang belum memesan tiket dan kesusahan memesan tiket, ternyata akunnya sudah digunakan oleh orang lain. Kok bisa, pertanyaannya gitu ya, apakah datanya bocor atau gimana? Nah ini ya itu mah masalah internal gitu ya teman-teman, tapi yang jelasnya mah ini harus diselesaikan secara internal, bukan secara umum yang kita obrolin sekarang. Tapi intinya untuk tim kreatif dari Viking, terutama Kang Bob, katanya akan rehat sejenak, tidak akan membuat koreo dulu sampai dengan waktu yang tidak ditentukan gitu ya. Jadi ya kedepannya di 2 laga kandang Persib Bandung sepertinya agak sepi dari koreo gitu. Nah ini yang nggak tahu lah, pokoknya yang terbaik saja buat teman-teman Viking gitu ya di masalah internalnya. Baik, selanjutnya, kalau malam ini Borneo menang apa ngegeser Persib, Kang? Tidak, tetap Persib tetap pertama gitu ya untuk urutan pertama, karena tidak langsung menggeser, karena poin sama. Ini dihitung head to head, jadi bukan langsung dihitung poin ke poin gitu ya, atau selisih gol, nggak, itu head to head dulu, nanti dihitung. Kalau memang ya sudah dihitung juga memang Persib masih urutan pertama teman-teman gitu ya. Alhamdulillah lah masih urutan pertama, kalaupun nanti malam Borneo menang gitu ya menghadapi Semen Padang. Ya mudah-mudahan Semen Padang sekali lagi bisa nyuruduk gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang naha kamari si Ramon tuh dimainkan jeung mending ganti Klok daripada Tom Haye kamari mah. Ya kalau Ramon ini Boyan mengatakan bahwa kepentingan strategi saja sih katanya untuk Ramon, memang tidak dimainkan. Punten. Jadi kalau untuk Ramon tidak dimainkan karena kepentingan strategi, karena kan harus ada 9 pemain saja yang didaftarkan masuk ke DSP katanya. Jadi Ramon diganti oleh Sergio Castel. Nah ya tidak ada masalah apa-apa, katanya tidak ada cedera, tapi yang jelas ini kebutuhan strategi saja itu ya. Tapi kalau Klok diganti sama harusnya Klok katanya daripada Tom Haye yang diganti. Nah ini juga mungkin Boyan Hodak butuh sosok pemimpin gitu ya, karena kita lihat juga Tom Haye sering ambekan. Ini nggak tahu apakah memang Boyan Hodak melihat Tom Haye sudah frustasi atau takut kena kartu lagi atau gimana. Nah ini juga banyak faktor yang memang harus dimaklumi teman-teman, kenapa akhirnya diganti. Jadi kalau pemain sudah kena mentalnya, sok emosian, ya memang biasanya suka diganti karena ya mempengaruhi cara atau gaya dia bermain di atas lapangan gitu ya. Baik, selanjutnya benang sanksi mual Kang eta Aremania daratang ka GBLA, yaitu sudah kita bahas, sepertinya manajemen sudah siap membayarkan sanksi gitu ya, dan sudah tahu lah katanya. Jadi ribuan Aremania nggak mungkin kalau manajemen nggak tahu. Manajemen Panpel Persib sudah tahu, dan kepolisian juga sudah memberikan izin, sudah tahu teman-teman. H-5 pun sudah tahu. Namun ya mudah-mudahan tidak ada sanksi yang goib gitu ya. Kalau hanya denda, pembayaran regulasi 25 juta sudah disiapkan oleh manajemen. Tapi kalau sanksi-sanksi lain yang aneh-aneh, nah ini perlu kita lihat nanti teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya
Ari Dewa naha tara dimainkan. Nah ini tergantung Boyan Hodak. Saya tidak bisa menjadi pelatih. Kita cukup nonton lalajo aja ya. Itu mah sepenuhnya kekuasaan dari Boyan Hodak. Lalu terakhir aja ya teman-teman. Aduh, punten inte rada atel hidung. Itu Kurzawa kunaon Kang? Ka Persib teh bade main atau jadi turis? Waduh, si Akang ieu meni galak. Ya kalau Kurzawa memang dari awal juga diproyeksi untuk menaikkan branding Persib Bandung gitu ya di Piala Asia, tapi ya kalau dimainkan juga Boyan nggak tahu apakah memang sudah ada warning tertentu. Aduh, mungkin saya kalau main terlalu itu takutnya cedera dan lain sebagainya gimana. Nah ini Boyan selalu mengatakan ya Kurzawa sudah lama tidak bermain, takutnya cedera atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan katanya gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa komen banyak teman-teman. Yang penting mah siapa yang diturunkan oleh Persib Bandung yaitu mungkin yang terbaik menurut Boyan Hodak. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.